pertama yang akan kita buat dulu yaitu metode tambah di controller penjualan. Oke, bukan penjualan ya, penjualan. Oke, kita buka controllernya penjualan, kemudian kita tambahkan sebuah metode public function tambah. Oke, di sini yang akan dibuat adalah memanggil model pelanggan dengan model barang untuk mempersiapkan data yang akan ditampilkan di view. Kalau begitu kita siapkan terlebih dahulu modelnya. Nah, kita buat model untuk m pelanggan, pelanggan.php. Kita copy strukturnya mulai dari sini sampai dengan ini, kita copy ya. Kemudian namanya ini kita ganti m pelanggan, lalu tutup balasannya ini, lalu tutup lagi tag PHP. Kemudian berikutnya di sini kita akan buat metode public function ambil pelanggan ya. Nah, di sini kita akan mengambil semua data di tabel pelanggan. Jadi SQL select bintang from TB pelanggan ya. Kemudian kita masukkan SQL-nya ke sini. This data saya isi SQL dari variabel SQL di baris sebelumnya, lalu melakukan return this data saya ambil banyak baris. Oke, kita gunakan ambil banyak baris karena memang datanya dari tabel pelanggan ada banyak yang akan diambil. Nah, kemudian berikutnya di barang juga seperti itu ya. Barang, kita akan buat satu metode untuk mengambil semua dari data dari tabel barang. Public function ambil barang ya. Kemudian dibuat SQL-nya SQL select bintang from TB barang. Kemudian this data saya isi SQL dari variabel SQL. Kemudian melakukan return this data saya ambil banyak baris. Oke, sekarang modelnya sudah siap. Sekarang kita coba gunakan model di sini ya. Kita buat hasil select indeks pelanggan. Oke, indeksnya ini bebas ya. Oke, kemudian di sini gunakan modelnya adalah m pelanggan dengan metodenya ambil pelanggan. Oke, ini sidebarnya ini diperkecil dulu ya. Oke, supaya agak luas. Kemudian yang kedua, hasil select untuk barang gunakan modelnya m barang, kemudian metodenya ambil barang. Oke, kita sudah memiliki satu variabel hasil select, kemudian variabel ini memiliki dua indeks pelanggan dan barang, masing-masing ada datanya. Coba kita lihat isi dari variabel ini. Cetak var hasil select, kemudian die.
Oke, sekarang kita coba penjualan tambah. Oke, data pelanggannya sudah ada. Kemudian berikutnya data barang juga ini sudah ada. Jadi inilah isi dari variabel hasil select, ada 2 indeksnya. Nah, berikutnya adalah kita menyiapkan view yang akan ditampilkan. Ya, nah, view ini kebetulan modelnya sama dengan yang hapus. Bagaimana kalau kita copy dari yang hapus saja? Oke, yang hapus di view-nya kita coba copy. View hapus yang ada di penjualan. Nah, ini kita copy, saya duplikat di sini ya. Namanya tambah. Oke, hapusnya saya tutup lagi. Nah, kita ke atas benahi sedikit demi sedikit. Yang pertama, oke, judul kolomnya ini judulnya tambah data penjualan. Lalu actionnya ini akan diarahkan ke proses simpan. Coba kita lihat ya. Oke, ini akan diarahkan ke sini ketika tombol simpan. Oke, proses simpan. Kemudian berikutnya yang diperbaiki adalah elemen-elemen inputnya. Yang ini ya, kita buatkan ini name. Ini kita perkecil lagi. Nah, kita sembunyikan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ID kemarin, oke, sepertinya tidak kita gunakan. Lalu ini sudah ada untuk nomor penjualan. Oke, value-nya kita kosongkan. Name-nya kita ganti dengan nomor jual. Nomor jual. Lalu berikutnya tanggalnya. Oke, kita kosongkan value-nya. Lalu name-nya TBL jual. Kemudian berikutnya pelanggan. Oke, ini pelanggan kita gunakan select ya, jadi bukan input. Kita buat select ya. Name-nya, setelah dia name-nya kode pelanggan. Kode pelanggan. Oke, ini ID-nya kita hilangkan dulu. Nah, berikutnya adalah optionnya, pilihannya. Optionnya, jadi isinya akan dari proses each. For each, yang each itu adalah data, indeks, pelanggan. Setiap baris beri nama baris pelanggan ya. Baru dibuat option. Value-nya tag php echo dari variabel baris pelanggan kolom kode pelanggan ya. Oke, kolom kode pelanggan maksudnya itu ini ya, ini kan indeks pelanggan, kolom kode pelanggan. Lalu tampilannya di sini kita akan menampilkan namanya pelanggan. Kita buka lagi tag php echo ya, tempatnya situ ya, php echo baris pelanggan kolom nama pelanggan. Udah kita tutup tag php nya. Selanjutnya yang akan oke, satu lagi keterangan. Oke, ini keterangan, name-nya keterangan ya. Lalu isinya masih kosong. Kemudian selanjutnya ke table.
table ini judul kolomnya sudah ada. Oke, bodinya towel kita kosongkan ya. Oke, coba kita tampilkan yang ini dari controller. Ini kontrol penjualan, kita tampilkan list. Oke, list, tampilkan view. Nama file view-nya ada di folder penjualan, namanya V penjualan tambah. Lalu jangan lupa masukkan data ke sini. Hasil select. Oke, yang ini kita tutup. Oke, coba kita cek refresh. Oke, sudah tampil view-nya. Nah, hanya saja ini ada bagusnya pertama diberi form control ya, supaya bisa seperti ini. Kode pelanggannya dari kode pelanggan. Nah, ini tambahkan kelas form control. Oke, kita uji lagi. Nah, sudah bagus. Nah, tapi lebih bagus kalau kita gunakan select to ya, supaya ada fasilitas searchingnya. Nah, kalau begitu kita copy dari file kita sebelumnya yang pernah menggunakan select to. Kalau tidak salah di barang waktu tambah barang. Nah, ini tambah barang yang baru ini ada select to di sini yang pernah kita gunakan. Ah, yang ini ya, ini select to. Kita copy yang ini, lalu kita tambahkan di sini ya. Ingat sebelum CSS ini. Kemudian berikutnya adalah CSS JS ya, JS untuk select to. Ada 2 JS-nya. Nah, ini JS select to. Oke, ini satu ya. Oke, copy, kemudian ke bawah, paste di setelahnya bootstrap ini. Oke, di sini ya. Oke, sudah. Lalu yang select tadi harus diberi ID. Yang selectnya ini harus memiliki ID. My pelanggan. Nah, kemudian di bawah dilakukan proses inisialisasi ya. Cari dokumen yang memiliki ID my pelanggan. Ini adalah elemen select to. Nah, sekarang kita uji lagi. Oke, sudah berubah jadi select to ya. Nah, berikutnya adalah table. Di table ini ingat, kita akan membuat satu baris ya, di bawah judul kolom. Tapi ini masih bagian dari head. Jadi ini adalah head, ini yang di bawah adalah bodinya. Nah, tapi kita lengkapi dulu kolomnya karena di sini masih kurang kolom. Itu kurang kolom hapus. Nah, kita tambahkan dulu satu kolom hapus ya, th hapus. Nah, coba kita lihat apakah sudah cukup. Oke, sudah ada. Nah, berikutnya kita akan buat baris baru di bawahnya sini ya, tapi bukan isi tabel ya, bukan isi tabel. Ini baris yang akan kita cloning. tr, kemudian td, jumlahnya 1 2 3 4 5. Oke, kita buat td 5 ya. Oke, sudah jadi. Nah,
kita atur dulu ID-nya ya, karena tadi ada pengaturan ID masing-masing ya. TD ini, baris ini namanya ID-nya baris contoh. Oke, ini kita beri ID baris contoh ya. Kemudian ini juga punya kode, punya ID K kode barang, ID K kode barang. Lalu ini ID-nya K harga atau kolom harga ya, K harga. Kemudian ini ID-nya K unit. Kemudian berikutnya ini ID-nya adalah K jumlah. Yang terakhir apa ada ID-nya juga? Oke, yang terakhir tidak perlu ID ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat elemen di dalamnya. Ini elemen select ya. Oke, di yang kolom yang pertama, TD yang pertama ya. Nah, ini TD yang ini kita buat select. Nah, ini kita enter dulu supaya leluasa. Select ya. Name-nya kita kosongkan, ID-nya dulu kita kosongkan dulu ya. Nah, lalu oke, ini ada tadi ID-nya ya. ID-nya yaitu ini, I kode barang, I kode barang. Nah, baru kita buat optionnya, kita lakukan each lagi ya. Tapi sumber each-nya datanya adalah dari data indeks barang. Oke, ID-nya cek ya. ID-nya kita cek. ID-nya ya, ini ID-nya. Nah, kita buat select. Select, tapi for each yang di each itu variabel data indeks barang, lalu setiap barisnya diberi nama baris barang. Nah, baru dibuat option. Nah, ini value-nya tag PHP dari baris barang kolom kode barang ya, lalu tutup PHP-nya. Nah, kemudian isinya, oke, yang samping kita sembunyikan lagi ya. Oke, isinya di sini pilihannya adalah dari baris barang tapi kolom indeks nama barang. Tutup lagi. Nah, ini akan jadi pilihan. Coba kita lihat apakah pilihannya sudah ada. Oke, ya sudah ada ya. Nah, sekarang supaya bagus kita tambahkan kelas ya. Kelas di sini form control. Coba kita cek. Oke, sudah bagus hasilnya. Tapi ini tidak usah dulu diubah menjadi select to seperti ini ya. Biarlah select yang masih standar. Nah, kemudian berikutnya di kolom harga ini. Nah, di sini kita akan buat input ya. ID-nya IK harga ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini kita buat lagi input, ID-nya I unit ya. Kemudian selanjutnya ini jumlah juga kita buat input di dalamnya. Nah, ID-nya I jumlah. Oke, kita
Kita cek apakah sudah. Oke, kita tambahkan lagi form control ya, supaya hasilnya lebih bagus. Class form control. Oke, ini bisa di copy untuk yang lainnya. Control ini juga tambahkan form control ya. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah. Nah, terakhir adalah ini tombol hapus. Nah, kita tambahkan tombol hapus di kolom terakhir. Nah, ini kita tambahkan button tipenya adalah button, jangan submit ya, button. Baru dibuat kelas btn hapus, kita gunakan btn danger, isinya tanda minus ya. Kita lihat lagi. Oke, sudah tombolnya. Ini mungkin tombolnya bagus kita desain lebih kecil ya, sedikit. Kita gunakan btn lagi, btn xs. Sepertinya btn xs lebih kecil ya. Wah, tidak apa-apa deh, kayak tadi lagi ya, biar btn standarnya. Nah, selanjutnya yang akan diberi ID tbody ya. Bodinya ini diisi dengan diberi ID isi table. Oke, body ini diberi ID isi table ya. Ingat ya, table ini bukan tabel ya, table kita pakai, tapi bebas kok ya, bebas. Nah, sekarang berikutnya adalah ketika diklik tombol tambah ini, kita akan cloning yang ini ya, cloning. Hasil cloningnya ditempelkan masuk ke tbody ini. Nah, kita buat eventnya di bawah ya. Sekarang buat baris baru. Oke, yang tombol tadi harus ya, tombol tambah ini harus ada ID-nya ya, ID T hapus ya, T hapus sesuai perencanaan, T hapus. Nah, berikutnya ini tombol tambah kita buat dulu dengan ID T tambah, lupaan tadi, di bawah table. Tablenya tutup, ini tutup tablenya, bawahnya table, button ya, tipenya button ya, ID-nya T tambah, kemudian kita buat kelas btn, kita gunakan btn primary ya. Nah, ini kita beri tanda tambah saja. Coba kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah ada. Sekarang ketika kita klik tombol tambah ini, akan kita cloning yang ini pada saatnya sebentar, nanti disembunyikan ya, ini akan disembunyikan. Kita cloning ya, hasil cloningnya dimasukkan ke dalam sini yang tbody ini. Nah, kita buat untuk membuat baris baru. Nah, caranya cari dokumen yang ber-ID T tambah, ketika diklik jalankan fungsi berikut ini ya. Oke, nah, apa yang akan dijalankan? Kita membuat cloningan baris. Nah, hasilnya kita beri nama baris baru ya, ini variabel. Cari dokumen yang ID-nya baris contoh, kemudian tolong di clone. Clone ini punya argumen ada 2, clone true. Nanti kita jelaskan apa maknanya tanpa argumen, kemudian 1 argumen true dan 2 argumen true. Kemudian berikutnya hasil cloningnya ini akan dimasukkan ke
elemen tbody tadi yang ID-nya isi table. Nah, caranya mau seperti ini, baris baru append to, ya, lalu nama elemennya isi table. Katanya baris baru ini yang merupakan hasil cloning ini masukkan ke dalam sini. Coba kita refresh. Oke, tadi sudah di save ya. Oke, sudah di save. Refresh, klik tombol tambah. Oke, sudah bertambah. Tambah lagi. Nah, tambah lagi. Nah, ya. Sekarang ini yang aslinya sebenarnya kan bukan badinya ini. Ini ada di T-head. Sekarang kita tutup. Kita sembunyikan. Ya. Ini kita sembunyikan baris ini. Nah, ini baris contoh ini kita sembunyikan. Nah, cara sembunyikan disebut hidden. Ya. Oke, maka baris itu akan tersembunyi. Nah, itu sembunyi, tidak ada barisnya. Nah, permasalahannya ketika diklik tombol tambah, hasil cloningnya juga terhidden. Ya, makanya jadi sebenarnya pada dasarnya ini sudah bertambah barisnya, tapi karena yang di cloning adalah hidden, maka hasil cloningnya juga hidden. Nah, supaya hasil cloningnya bisa tampil, setelah di append sini kita baru perintah baris baru ini, baris baru hasil cloning ditampilkan. So, nah, coba kita refresh, tambah. Oke, sudah bertambah. Nah, bertambah lagi, ya. Nah, berikutnya tadi ini harus diberi nama, ya. Ini harus diberi nama. Namanya ini adalah kode barang. Sekarang coba kita lihat ya, kita inspect elemennya. Nah, ini tuh tidak memiliki nama. Ini kalau kita inspect, coba kita inspect yang ini. Nah, ini juga tidak ada namanya. Nah, ini diharapkan diberi nama, ya. Namanya untuk yang pertama kode barang, kemudian harga unit. Yang jumlah dengan sebelahnya tidak usah diberi nama, gitu ya. Cukup yang ini diberi nama. Nah, cara memberi nama seperti ini. Tapi sebelum di append, ya, kita langsung atur baris baru, ya. Kemudian anaknya baris baru, ingat children. Jadi satu baris baru, coba kita lihat, ini adalah disebut dengan baris baru. Baris baru ini punya anak yang ini, kode. Nah, ini anaknya, kode barang atau TD-nya, ya. Kode barang, ya. Kemudian children lagi, children, anaknya lagi kode barang, yang ini i kode barang, ya. Elemen i kode barang, ini kayaknya kode barang. Oh, itu lupa, ada k-nya di sini, ya. Namanya adalah, mau diberi name, name-nya adalah kode barang. Nah, cara memberi name seperti ini, attr lalu name, koma, kode barang. Jadi maksudnya di baris baru ini subnya anaknya yang bernama kode barang, kemudian anaknya lagi kode barang yang bernama i kode barang. Tolong ganti name-nya menjadi kode barang. Nah, coba kita lihat.
artinya. Ya, kita refresh, kita tambahkan. Oke, tadi masalahnya di mana? Barang, kode barang, children, ATTR, name, kode barang. Ini seperti ini yang gagal ini. Ada yang gagal di sini. Kode barang. Jadi kita lihat apa hasilnya, apa penyebabnya. Kita inspect. Konsol. Nah ini baris baru. Oh ini salah ya. Harusnya children. Ya. Children. Oke. Oke, sekarang kita ulang lagi. Refresh, tutup yang ini, tambah, sudah bertambah. Kita inspect coba ya, inspect yang ini. Ini name-nya sudah ada. Name-nya adalah kode barang, ya. Nah, tapi ini belum ada name-nya. Nah, harga ini belum ada name-nya. Nah, ini kita harus beri name, ya. Kita dengan cara yang sama, ya, baris baru ini kolom harga, kemudian berikutnya ID harga, name-nya diganti menjadi harga, ya, harga. Oke. Nah, satu lagi. Nah, sebenarnya ada cara lain. Nah, kalau ini kepanjangan, coba saya pakai cara lain. Cara lainnya seperti ini. Cari dokumen, ya, anak yang berisi K unit, kemudian subnya lagi K unit yang bernama I unit, ya, unit. Kemudian ini semua adalah anak dari yang atau yang ada di baris baru, ya. Ini sama nanya. Jadi ini baris baru yang subnya K unit, berarti yang dimaksud itu adalah ini K unit. Coba kita bertanya tadi, ini adalah K unit, subnya lagi I unit, ya. Atributnya ATTR, name-nya diganti dengan unit, ya. Ini sama, terserah mau metode yang mana. Jadi ini juga bisa Anda modifikasi menjadi model seperti ini. Coba kita cek apakah sudah berubah. Kita inspect unitnya. Oke, name-nya sudah ada, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tombol hapus ini. Ketika diklik tombol hapus, yang ini akan kita hapus. Ya, namanya ini tadi adalah T hapus. Jadi kita akan buat lagi event ketika tombol T hapus diklik, ya. Caranya seperti ini. Cari dokumen yang memiliki ID T hapus. Ketika diklik, jalankan fungsi di bawah ini, functionnya. Oke, di sini. Nah, pertama kita harus bisa mengambil barisnya. Ingat ya,
coba kita lihat petanya. Yang diklik itu kan yang ini, atau yang ini yang diklik. Ini yang mau dihapus adalah ini tabelnya ya. Berarti kita harus cari orang tuanya si ini. Jadi ini orang tuanya baru sampai ke TD, satu tingkat di atasnya. Orang tuanya lagi berarti sudah sampai di sini. Berarti 2 kali parent karena yang dibikin ya. Nah, caranya seperti ini. Dokumen di sini maksudnya adalah tombol hapus yang diklik. Ingat, yang ini ID-nya thapus, yang ini ID-nya juga thapus. Ketika ada baris lagi, itu juga ID-nya thapus. Nah, ini thapus yang mana mau dicari parentnya, yaitu thapus yang diklik ya. Coba di sini saya tambahkan ya. Nah, ini kan ID-nya thapus, ini juga ID-nya thapus, ini juga ID-nya thapus. Nah, yang mau dihapus adalah induknya dari ini. Induk satu tingkat di atasnya ini adalah baru TD. Satu tingkat lagi ke atasnya sudah sampai ke baris. Nah, dis ini maksudnya adalah tombol thapus yang diklik. Nah, parent, oke, di sini baris sama dengan dis parent, berarti sudah satu tingkat ke atasnya, titik lagi parent, berarti sudah sampai di posisi baris. Nah, kemudian sini baris titik remove ya. Nah, sekarang kita uji, kita refresh dulu. Oke, tambah, hapus, tambah, hapus ya. Nah, itu kira-kira tatanannya. Berikutnya ini coba kita jadikan select to ya. Ini kita jadikan select to. Mudahan bisa. Hasil cloningnya dijadikan select to. Yang ini ya. Ini yang kode barang ini ya. Oke. Tadi kita sudah ganti namanya. Sekarang kita mau ganti lagi dia menjadi select to. Baris children, lalu dia adalah select to ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan bisa ya. Biasanya select to agak mudah-mudahan select to yang di admin LTE agak bagus. Tambah, oke, sudah jadi select to ya. Tambah lagi, nah, ini saja cuma tidak lebar ya. Oke, caranya supaya lebar, langsung di sumber cloningnya kita tambahkan style lebarnya 100% ya. Nah, tadi sumbernya yang ini tidak dijadikan select to secara general karena akan error ketika di cloning ya. Nah, ini kita tambahkan style sebenarnya, style width 100%, jadi lebarnya sama dengan lebar kolom. Coba kita save, kita refresh ya. Tambah, belum berubah ya stylenya, sudah berubah banget dan biasanya mengikuti yang terpanjang. Nah, nanti kita benahi ya. Di mana letak pengarahannya sih, ketika diberi style seperti ini sudah otomatis melebar. Style 100% ya, cocok ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini ya, harusnya tombol simpan. Kita ganti tombol simpan. Coba ya, ini simpan. Nah, ketika tombol simpan ini diklik, ini kan akan diarahkan ke
proses simpan. Sekarang kita pastikan dulu apakah ketika diklik ini sudah sampai di sana. Kita ganti warnanya ini ya, jadi primary bagus ya, jangan merah. Ini kita ganti primary ya. Sekarang ketika kita simpan ini, rencananya kan diarahkan ke sini, berarti kita siapkan dulu metodenya ini ya. Kita siapkan metodenya di controller penjualan. Public function proses simpan ya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan dulu teks di sini. Echo sudah sampai di metode proses simpan. Nah, coba kita tes dari refresh ini. Ketika diklik sana, betul nggak nyampe ke sana? Oke, sudah sampai di proses simpan, jadi sudah cocok ya. Nah, sekarang ini kok read only ya, tidak bisa ngisi ya, harusnya tidak read only. Kita cek di tambahnya ini ada read only nya di atas ini. Ya. Nah, sekarang kita refresh dulu. Oke, sudah. Sekarang kita tes dulu. Kita isi datanya, kan harus sampai di proses simpan ini ya. Coba kita tampilkan variabel postingnya. Tes dulu ya sebelum kita bawa ke model. Cetak var variabel post, lalu die. Nah, kita apakah semua datanya sudah berhasil terkirim ke sana. Nomor penjualan 1, tanggal, kemudian pelanggannya, keterangan, ini keterangan. Nah, kita simpan. Oke, nomor jual sudah sampai, tanggal jualnya sudah sampai, kode pelanggannya juga, keterangannya juga. Sekarang berikutnya kita tes lagi untuk data-data di sini. Nah, tes lagi satu pelanggan kita pilih, keterangan kita isi, kita tambah di sini ya. Coba kita isi kode barang ini ya. Harganya 10, unitnya 20. Nah, ini belum muncul jumlahnya ya. Oke, sekarang kita simpan. Apakah semua data ini sudah sampai? Oke, kode barang sudah sampai, harga sudah sampai. Nah, sekarang kita uji lagi. Sekali lagi permasalahan yang kita temukan. Nah, ini jadi satu-satu lagi, sekedar menguji keterangan. Tambah, kita pilih salah satunya. Nah, harganya ini, kemudian kita tambah lagi barang kedua. Oke, ini acak datanya ya. Data yang harus sampai, nomor penjualan, tanggal, kodenya pelanggan, isi keterangan, lalu dua kode barang, ini kode barang sebenarnya, lalu dua harga dan unit. Coba kita kirim. Ternyata kode barang cuma satu yang terkirim ya, hanya satu, padahal tadi ada dua. Nah, agar kedua-duanya terkirim, nah teknisnya begini, name-nya yang ini, name-nya harus berbentuk indeks. Nah, ya, harus berindeks. Nah,
unitnya berindeks hanya seperti ini. Ketika diatur name-nya tadi, name-nya ini, kode barang ini, name-nya harus seperti ini, ya. Nah, lalu harga juga, ya, name-nya seperti ini. Demikian juga unit, name-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita uji, ya. Setelah kita ganti, refresh. Ini acak ya, sembarang saja dulu. Tambah ini kode barang yang pertama, ini 1, 2, kode barang 2, 3, 4. Jadi ada 2 kode barang, ada 2 harga, itu 1 dan 3, kemudian 2 dan 4. Coba kita kirim. Nah, sudah sampai semua. Kode barang ada 2, harga ada 2, unit ada 2, ya. Nah, kita benahi dulu tadi yang kekurangan kita, yaitu ketika tadi melakukan pengisian di sini, harusnya kita hitung jumlahnya. Ini bagusnya kita ganti read only ya, karena tidak mungkin mengetik di sini. Jadi jumlahnya ini kita jadikan read only. Kita jadikan dulu read only itu ya. Read only untuk jumlah. Nah, tadi jumlah langsung dari baris contohnya yang akan di cloning. Jumlah itu yang ini ya. Read only. Oke, kita jadikan read only. Sekarang yang akan kita buat berikutnya adalah ketika mengganti nilainya, ini akan dihitung jumlahnya ya. Kita coba ya. Nah, caranya begini. Tadi kan sudah ada ID-nya untuk yang jumlah tadi. ID-nya ini di harga, di harga, di unit, di jumlah, itu yang akan kita mainkan. Nah, ingat, ketika diganti nilainya kita cari dulu barisnya ya. Oke, coba kita permasalahan gini ya. Harga ini kan harga, ini harga juga. Ketika kita tambah ini harga juga. Ketika kita mengetik, berarti jumlah yang mau dihitung adalah jumlah untuk di sini. Ketika di sini mengetik, berarti jumlah yang mau dihitung adalah jumlah yang di sini. Nah, berarti ketika mengetik di sini, cari dulu barisnya agar ketahuan di bawah jumlah yang mana. Ya, sama tadi caranya, dicari parennya ini. Nah, caranya di sini kita buat lagi event, cari dokumen yang bernama i harga. Ini bukan diklik, tapi ketika nilainya diganti ya, tolong jalankan fungsi berikut ini ya. Nah, pertama kita cari dulu barisnya. Baris sama dengan dokumen this parent, kemudian parentnya lagi ya, sampai di parent yang pertama ini, berarti baru sampai di TD-nya, sampai di TD. Parent ini berarti induknya lagi TD, berarti sudah sampai di TR-nya. Sekarang kita ambil angka masing-masing. Harga itu adalah dari baris anaknya baris yang bernama K harga, anaknya lagi ke harga yang bernama i harga. Kemudian diambil value-nya, nilainya. Jadi isi teksnya itu namanya val. Kemudian berikutnya unit juga kita ambil. Ya. Oke. Unitnya kita ambil juga. Kemudian kita hitung jumlah
sama dengan harga dikali unit ya. Nah, berikutnya variabel JML ini dimasukkan ke dalam elemen jumlahnya. Oke, sorry, ini harusnya pakai tanda crash ya, ini karena ID. Oke, nah lalu baris yang anaknya yang bernama K jumlah, ini kolom jumlah, anaknya lagi kolom jumlah yang bernama I, lupa lagi, I jumlah, apa ini ya, tambahkan flashnya, value nya itu dari sini ya, value nya dari sini JML ya. Nah, hal yang sama dilakukan untuk di unit ya. Jadi ini kita copy saja, ini untuk unit juga ketika diganti lakukan hal cari barisnya, ambil harganya, unit perkalikan, masukkan. Nah sekarang kita coba refresh apakah sudah berhasil. Ini tidak usah kita isi dulu ya, dari sini saja tambah. Oh ini ketika diklik tombol tambah ada masalah. Yang bermasalah adalah titik. Nah ini juga titik. Oke, refresh tambah. Oke, coba kita isi satu-satu. Nah, oke, sudah benar ya. Nah, diperkalikan ya, cocok ya hasilnya 222. Coba kalau 10 dikali 10, oke 100. Kita tambah lagi baris berikutnya 10 kali 10. Nah setelah selesai baru kita bekerja di controllernya lagi. Ketika datanya sudah terkirim semua ke controller, dari sana kita akan lakukan proses penyimpanan. Oke, selanjutnya kita ke controller di proses simpan untuk melakukan proses penyimpanan. Nah coba kita lihat perencanaan kita ya. Ini di proses penyimpanan, di model masternya disiapkan di sana metode namanya simpan master, lalu di model detailnya juga disiapkan metode simpan detail, karena model ini dan metode ini yang akan digunakan di sini untuk melakukan proses penyimpanan. Nah sekarang kita buat dulu modelnya, kita tambahkan metode di modelnya. Nah, ini jual masternya kita tambahkan public function simpan master ya. Nah, kemudian kita buat SQL nya insert into jual master, kolom yang akan diisi di sana ada nomor jual, lalu tanggal jual, kemudian kode pelanggan dan keterangan. Kemudian value nya ada parameter A, parameter B, parameter C, lalu parameter D. Nah, kemudian kita masukkan SQL ini ya. This data saya isi SQL dari variabel di baris sebelumnya ya. Kemudian dijelaskan parameternya. This data saya isi parameter yang akan diisi itu adalah parameter A, nilainya dari kiriman. Oke, sorry, ini ya harusnya ada di sini informasi masukannya, kiriman, dari kiriman, indeks, nomor jual.
nomor jual ini asalnya dari ini, name-nya ini ya, jual. Lalu kita copy yang ini karena ada 4 parameter. D itu dari TGL jual, kemudian C itu dari kode pelanggan, lalu D itu adalah keterangan. Nah, setelah diisi parameternya, berikutnya dieksekusi. This data saya, jalankan SQL. Oke, selesai. Berikutnya di modelnya detail, kita buat juga ya, public function simpan detail. Nah, kita tambahkan argumen juga data yang akan disimpan ya, lalu dibuat SQL-nya. SQL sama dengan insert into jual detail, kolom yang akan diisi di sana ada kolom nomor jual, lalu kode barang, kemudian harga, lalu unit ya, ada 4 kolom yang akan di sini. Value-nya kita gunakan lagi parameter ya, parameter A, parameter B, parameter C, dan parameter D. Titik koma. Oke, tadi mudah-mudahan tidak kelupaan titik komanya. Titik koma, oke, lengkap. Titik koma, lalu dimasukkan SQL-nya. This data saya isi SQL dari variabel SQL ya, lalu menjelaskan parameter. This isi parameter, parameternya yang dijelaskan adalah A, nilainya dari kiriman, namanya adalah nomor jual. Kemudian berikutnya this isi parameter, parameternya adalah B, nilainya dari variabel kiriman, kemudian kode barang. Berikutnya kita copy yang ini lagi ya, parameter C itu adalah harga, kemudian parameter D adalah unit, kemudian dieksekusi. This jalankan SQL titik koma. Nah, sekarang kita ke controller untuk menggunakan model tadi, melakukan proses penyimpanan. Ini saya komentari dulu begini ya, ditutup. Nah, this gunakan model yang paling masternya dulu, M jual master ya, jalankan metodenya simpan master, supply masuk dari variabel post ya, variabel post tadi ini yang diterima proses simpan dari mana, dari halaman ini tadi. Ketika disimpan ini kan paketnya di post, itu diterima oleh proses simpan variabel post. Nah, ini masuk ke sini. Nah, selesai untuk masternya. Sekarang yang detailnya di contoh tadi, ketika case-nya seperti begini ya, kode barang ada 3, harga ada 3, unit ada 3, nomor penjualan sih cuma 1 ya. Kalau ditambah lagi berarti ini ada 4. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa jumlah data yang mau disimpan. Kita hitung jumlah barisnya. Jumlah barisnya bisa kita hitung jumlahnya ini atau jumlahnya ini atau jumlahnya ini, karena sama
Artinya jumlah baris kode barang dengan jumlah baris kode ini, harga dengan jumlah baris ini pasti sama jumlahnya. Jadi pertama kita hitung dulu jumlah barisnya. Nah, kita buat variabel jumlah baris itu dari variabel post, kita count, hitung dari variabel post indeks kode barang. Jadi di sini terserah, bisa kode barang, bisa harga, bisa unit, karena pasti jumlah barisnya sama. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan proses pengulangan. Kalau jumlah barisnya di sini ada 10, berarti kita akan melakukan pengulangan sebanyak 10. Kalau jumlah barisnya di situ ada 5, nilainya 5, maka dilakukan proses mengulang sebanyak 5 juga. Nah, cara mengulangnya begini. For, kita buat satu variabel namanya i, ya. I ini nilainya, kita beri nilai awal, nilainya adalah 1. Lalu rentangnya itu dari 1 sampai dengan jumlah baris. Jadi i ini nilainya lebih kecil atau sama JML baris, ya, jumlah baris ini. Jadi kita buat rentang. I itu adalah suatu bilangan dari 1 sampai dengan jumlah baris. I ini nilainya lompat-lompat 1. Jadi plus itu maksudnya. Akan bisa saja lompatan nilai I dari 1 sampai ke 10, mungkin 1 sampai 10 bisa lah, 1 baru ke 3, baru ke 5, baru ke 7, baru ke 9, ya. Nah, ini kita mau lompat satu-satu dari 1 baru ke 2, ke 3 sampai dengan lompat maksimal sampai segini. Ya, tidak boleh melewati yang ini. Ya, jadi maksudnya jumlah baris. Nah, apa yang akan dilakukan di sana? Ya, jadi ini yang akan dilakukan selama berlompat 1, 2, 3, 4. Nah, yang akan dilakukan yaitu kita siapkan variabel yang akan dimasukkan ke sini. Ya, kita siapkan variabelnya. Nah, kita beri nama variabel data untuk detail. Nah, ini kita buat dalam bentuk array. Nah, indeks pertamanya kita mau buat nomor jual. Nomor jual ini nilainya dari variabel post indeks nomor jual. Ya, jadi ini sebenarnya kita buat variabel array baru. Di dalamnya kita buat indeks atau key namanya nomor jual. Nilainya nomor jual ini diambil dari sini tadi ini. Indeks nomor jual. Ingat, nomor jual cuma ada 1. Nah, kemudian berikutnya kode barang. Kode barang, ya, itu nilainya dari variabel post juga, ya, tapi indeks kode barang. Tapi permasalahannya kode barang ini kan jumlahnya tidak pasti 1. Kalau seperti ini kondisinya berarti kode barang ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Ya. Nah, kalau begitu indeksnya di sini disebut indeks ke berapa? Indeks ke 1 kah? Atau indeks kedua? Atau indeks ketiga? Keempat. Ya. Nah, caranya diambil dari nilainya I ini kan berulang, lalu dikurangi 1. Artinya kalau I-nya bernilai 1 berarti masih putaran pertama, berarti yang dia maksud adalah kode barang indeks 1 kurang 1, berarti yang ke 0. Ya. Oke, ini koma di sini ya. Oke, kemudian berikutnya kita siapkan juga harga itu sama dari variabel post ya, indeks harga, ya, kemudian harga yang ke I kurang 1. Mudah-mudahan sampai di sini tidak bingung ya. Kemudian berikutnya yang kita siapkan adalah unit. Unit juga jumlahnya banyak ya.
unit diambil dari variabel string post indeks unit, tapi unit yang ke i kurang 1 ya. Jadi ketika selesai itu dia berulang ke atas lagi, maka diambil lagi adalah indeks berikutnya. Kalau nilainya ini sudah menjadi 2, berarti yang diambil adalah 2 kurang 1, berarti indeks ke 1. Indeks ke 1 itu yang dimaksud dengan indeks ke 1 ya, ini indeks kedua, indeks ketiga, karena indeks selalu berangkat dari 0. Nah, setelah disiapkan variabelnya, yang akan dilakukan adalah menggunakan model. This gunakan model, nama modelnya adalah mjual_detail. Jalankan metodenya simpan detail. Variabel yang akan disimpan adalah dari sini ya. Nah, itu kira-kira proses menyimpannya. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah proses mengulang proses penyimpanan ya. Nah, setelah selesai proses penyimpanan, diarahkan kembali ke indeks. Header, kemudian location titik 2 disambung dengan base URL, disambung dengan nama controllernya penjualan, lalu disambung dengan nama metodenya indeks ya. Nah, ini pokoknya. Nah, sekarang begini, coba kita belajar berhemat energi. Ini gunakan model. Ketika digunakan model sebenarnya file dibuka, jadi file model ini dibuka. Jadi pada putaran kedua gunakan model, berarti filenya dibuka lagi, padahal tadi sudah terbuka. Kalau ada 10, maka file ini akan dibuka sebanyak 10 kali. Nah, itu akan menguras memori. Nah, untuk menghindari, di atas di sini kita buka lebih awal modelnya ya, atau yang penting sebelum masuk di for each ya, dibuka modelnya. Caranya gini, model detail itu adalah this, gunakan model, nama modelnya mjual_detail ya. Nah, model. Lalu di sini cukup menggunakan seperti ini, model detail, simpan detail. Jadi model detail ini adalah mewakili yang ini. Nah, dengan cara seperti ini, file model ini tidak dibuka berkali-kali ya. Nah, itu kira-kira cara untuk melakukan proses penyimpanan di dalam detailnya. Jadi saya kasih keterangan, ini adalah simpan untuk master ya. Nah, berikutnya di bawah ini adalah proses untuk simpan detail ya. Jadi yang pertama ini hitung dulu jumlah baris, setelah ketahuan dilakukan proses pengulangan ya. Nah, sekarang kita uji, kita refresh dulu. Oh, ini ada yang salah, penjualan line 59, line 59 berarti yang ini yang bermasalah di sini adalah ini lebih kecil. Oke, ini harusnya titik koma ya. Oke, kita refresh. Nah, kita uji nomor penjualan J1 tanggalnya, coba kita isi tanggal yang begini, kemudian pelanggannya kita gampang ingat yang kedua ya. Kemudian keterangan, ini keterangan, lalu kita tambah baris,
pilih barangnya, isi unit, coba di sini 10, harganya 1010 ya. Kemudian tambah lagi barang yang kedua, kita isi di sini 2000, harganya 20. Ingat ya, datanya yang harus tersimpan J1 2019 Januari tanggal 1 Abdul Rahman. Keterangannya ini keterangan, barangnya ada 2 dengan harganya masing-masing. Coba kita simpan. Oke, undefined metode isi parameter di jual detail. Jadi maksudnya undefined method jual detail isi parameter. Nah, kita apa yang salah di sana, di modelnya, model detail, modelnya detail ya, isi dis, oh ini dis data saya ya. Oke, ini oke ya. Sekarang kita ulang kembali dulu, refresh, kita terus ini J1 2019. Tadi yang masternya sudah tersimpan. Coba kita cek database-nya dulu ya. J1 apakah sudah tersimpan? Masternya J1, coba kita cek terakhir. Oke deh, J1 sudah tersimpan. Ini keterangan. Detailnya tadi yang gagal tersimpan. Sekarang kita hapus dulu yang ini ya. Hapus supaya tidak error nantinya. Kita kembali ke contohnya J1 2019, kemudian kita gunakan yang ini deh, nama kedua, kemudian ini data baru, kemudian kita isi barangnya di sini sama dengan tadi 1020, lalu kita isi lagi barang yang kedua 2000, isinya di sini, oh ini di sini 10 saja ya, 10 lalu 2000 ya. Ingat datanya supaya gampang kita cross check sebentar ya. Kemudian kita simpan. Nah ini apa lagi, define method juga, jalankan SQL. Nah ini itu tadi maksudnya di data saya, saya. Oke, nah kasusnya sama pasti tadi ya. Refresh. Coba J1 ini sudah 2 kali tersimpan. J1 yang pertama ini datanya tersimpan, sudah banyak kali tersimpan. Kita delete dulu yang J1 ini, hapus ini lagi, dihapus. Kita buat lagi, tambah, misal J0X ya, tanggalnya kita buat lain. Oke, misal tanggal 3, nama pelanggannya, lalu percobaan, isi barangnya coba 3030, kemudian ini kita isi 4040, tambah lagi 1 ya. Barang yang lain ini kita ini 4000, ini 5050. Nah, kita simpan. Oke, datanya sudah teman J0X. Kita lihat datanya. Oke, datanya seperti yang tadi yang disimpan. Nah, terakhir
kita tambahkan link di sini ya untuk ke halaman tambahnya tadi. Jadi kita buka daftar penjualannya, view penjualan daftar ini. Di linknya yang di atasnya tabel ini kita arahkan ke penjualan, kontrol tambah, metode tambah ya. Oke, kita refresh, tambah. Oke, tanya sudah terbuka. Oke, nanti silakan dikembangkan di sini. Ini harus menggunakan lead picker ya supaya lebih bagus kelihatan dan lain-lain. Silakan dikreasikan apakah tata letaknya dan sebagainya. Oke, saya kira itu proses penyimpanan data di master detail.